Halo teman-teman, kembali lagi di video sharing belajarku. Kali ini kita akan lanjut mengerjakan exercise skills 13 to 14 setelah sebelumnya kita sudah belajar bareng skill 13 dan 14 yang berkaitan dengan reduced clauses. Kalau di skill 13 yang kita reduce itu adalah adjective clause, sedangkan di skill 14 yang kita reduce adalah adverb clause. Bagaimana dengan noun clause? Nah, jadi kalau noun clause itu tidak bisa di-reduce ya, teman-teman. Alasannya kenapa? Ya, teman-teman bisa langsung cek di video skill 13 karena di situ aku udah jelasin kenapa noun clause itu nggak bisa di-reduce. Nah, kita review sedikit sebelum kita kerjakan latihan soalnya. Jadi dalam adjective clause maupun adverb clause itu sama-sama bisa di-reduce ya, teman-teman. Kalau di adjective clause yang di-reduce itu adalah connector yang sekaligus menjadi subjek dan be verb. Kalau di adverb clause yang di-reduce itu adalah subjek dan be verb. Jadi konektornya tetap ada. Jadi konektor tidak dihilangkan. Beda dengan adjective clause yang menghilangkan konektor. Lalu, jika tidak ada be verb dalam adjective clause ataupun adverb clause, bagaimana cara kita mereduce kalimatnya? Kita tetap bisa mereduce dengan cara mengubah main verb atau kata kerjanya itu menjadi bentuk ing. Jadi pakai verb ing. Kalau misalnya tidak menggunakan be verb, tapi hanya pakai kata kerja biasa. Lalu dalam adjective clause, kita bisa mengubah posisi ya. Jadi kalau dalam adjective clause yang dia berkoma di tengah, klausa sifatnya, adjective clause-nya ada koma di tengah, maka kita bisa mengubah reduced clause-nya itu dipindah ke depan. Jadi dia ada di awal kalimat. Untuk lebih detailnya, silakan cek di video skill 13 yang berkaitan dengan reduced adjective clause dan video skill 14 untuk reduced adverb clause. Sekarang kita akan fokus dengan exercise-nya. Karena kita fokus dengan exercise skills 13 dan 14, maka sebenarnya pada saat kita akan mengerjakan, kita sudah tahu ya mindset atau fokus kita itu kemana. Jadi fokus kita adalah berkaitan dengan reduced clauses. Maka nanti yang akan kita kerjakan itu berkaitan dengan reduced clause. Jadi sebenarnya lebih simpel ya, karena kita sudah tahu di skill 13 dan 14 itu membicarakan tentang apa. Nah, sebelum kita lanjut, sebenarnya aku berharap teman-teman sudah mencoba secara mandiri soal latihannya dulu sebelum kita bahas. Supaya pada saat nanti kita bahas bareng, teman-teman bisa jauh lebih nyambung ya. Jadi kita lebih connect. Oke, mari kita mulai dengan number 1. Mari kita mulai dengan nomor 1. Jadi karena kita mengerjakan skill 13 dan 14, di mana 13 itu adjective clause, sedangkan 14 adverb clause, nanti kita akan mencoba untuk identify dari setiap nomornya, apakah nomor ini masuk ke reduced adjective clause atau yang adverb clause. Nah, sebenarnya cara membedakannya cukup mudah sih, teman-teman ya. Karena dalam adjective clause yang kita hilangkan adalah konektor, sedangkan adverb kita tidak menghilangkan konektor. Nah, untuk nomor 1 ini, kita menemukan ada konektor, though. Though was surprised at the results, she was pleased with what she had done. Jadi ada konektor though, di mana though yang artinya meskipun, itu kan masuk dalam adverb of contrast ya. Karena ada konektor, berarti dia adalah adverb clause yang akan di-reduce. Aku singkat ya teman-teman, adverb. Nah, berarti kalau misalnya kita reduce adverb clause, yang kita reduce itu yang kita hilangkan, yang kita omit itu apa? Kan ada 2 ya yang kita omit. Yang pertama adalah subjek, lalu yang kedua adalah be verb. Iya kan teman-teman? Iya dong. Nah, sekarang kita lihat di kalimat ini, di nomor 1 ini, apakah subjeknya sudah hilang? Sudah. Setelah though, bukan subjek, tapi apa? Be verb. Nah, sayangnya was ini adalah be verb. Ya. Is, am, are, was, were itu ya, teman-teman. Berarti kan kita nggak bisa dong pakai though was surprised. Harusnya though surprised langsung. At the results gitu ya. Siapa yang surprise? Ya, she-nya yang surprise kan gitu. Nah, berarti nomor 1 salah. Seharusnya was-nya langsung dihilangkan.
Though surprised at the result, she was pleased with what she had done. Kalau kita kembalikan ke kalimat aslinya kan berarti though she was surprised. Tapi kita menghilangkan subjek dan be verb. Makanya seharusnya though surprised. Kalau kita menggunakan reduced clauses. Semoga cukup jelas ya untuk nomor 1, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Number 2. Wearing only a light sweater, she stepped out into the pouring rain. Nah, kira-kira nomor 2 ini masuk ke adjective clause atau adverb clause, teman-teman? Apakah kita temukan ada konektor di sini? Nggak ada ya. Berarti di sini di nomor 2 masuk ke adjective clause. Aku singkat juga ya, teman-teman, adjective clause. Nah, kalau dia masuk ke adjective clause, berarti kalau di adjective clause itu yang hilang apa? Satu konektor, gitu kan? Yang sekaligus jadi subjek. Lalu yang kedua yang kita hilangkan adalah be verb. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya tidak ada be verb, misal nggak ada be verb ya, berarti yang kita ganti itu apa? Nah, kita bisa mengubah kata kerjanya yang pakai verb biasa menjadi apa? Menjadi bentuk ing. Dia jadi menjadi verb ing. Kalau misalnya nggak ada be verb. Nah, sekarang kita lihat di nomor 2 ini. Klausa sifatnya kan di depan ini ya. Jelas di sini ada wearing. Dan dia pakai ing. Ya kan? Nah, siapa yang wearing? Siapa yang menggunakan light sweater? Sweater yang tipis gitu ya. Dia, she. Berarti apakah nomor 2 ini sudah benar? Iya, sudah benar. Jadi nomor 2 itu sudah benar, teman-teman. Kalau misalnya kita mau kembalikan ke bentuk aslinya gimana sih? Teman-teman masih ingat nggak? Kalau adjective clause yang bisa di depan, berarti kan dia adalah adjective clause yang sebenarnya awalnya itu ada di tengah, pakai koma 2. Kalian bisa cek di video skill 13, kalau di bukunya itu ada di halaman 228. Nanti di situ teman-teman bisa cek, atau langsung cek ke video skill 13 juga boleh. Nah, jadi kalau adjective clause-nya diletakkan di depan, berarti asalnya atau awalnya itu dia adalah adjective clause yang ditaruh di koma tengah-tengah. Jadi kalau misalnya aku kembalikan ke bentuk aslinya, dia menjadi she, who, wore, pakai bentuk lampau ya, karena di sini she stepped, yang klausa setelah koma kan pakai lampau, jadi aku ikuti pakai lampau. She who wore only a light sweater, comma, stepped out, gini kan ya, stepped out into the pouring rain, dan seterusnya. Nah, jadi kalimat aslinya seperti ini, teman-teman. She who wore only a light sweater, stepped out. Nah, kemudian, who-nya ini kan dihilangkan. Menjadi apa? Menjadi wearing. Begitu ya, teman-teman. Nah, setelah hilang, karena aktif ya menjadi wearing, karena kita nggak ketemu sama be verb, jadi tinggal diubah aja bentuk kata kerjanya ke bentuk ing. Setelah itu, dia langsung dipindah ke depan seperti di nomor 2. Wearing only a light sweater, comma, she-nya langsung pindah ke belakang. Jadi wearing-nya ke depan, nah, dan nggak perlu pakai koma lagi. Seperti itu ya, teman-teman. Seperti di contoh nomor 2. Pakai komanya hanya 1. Setelah kita pindahkan, nggak perlu koma di depan. Hanya 1 komanya seperti yang ada di soal. Semoga cukup jelas ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. The family stopped to visit many relatives while driving across the country. Nah, kira-kira ini masuk di reduce yang mana? Apakah adverb clause atau adjective clause, teman-teman? Kalau kita lihat, di sini kita temukan ada konektor while. While itu salah satunya adalah adverb clause connector untuk waktu ya, adverb of time. Jadi di sini nomor 3 adalah adverb clause, reduce untuk adverb clause. Nah, kalau di adverb clause, di sini kita lihat di sini pakai driving. Driving kan berarti bentuknya pakai ing. Nah, siapa yang drive across the country? The family. Jadi, apakah kalimat ini logis? Ya, logis. The family stopped to visit many relatives while driving across the country. Jadi, sebelum mereka jalan, mereka mengunjungi beberapa kerabat gitu ya. Jadi, nomor 3 sudah benar ya, teman-teman. Karena setelah konektor, dia langsung menggunakan ing. Jadi kan aktif ya bentuknya. Dan jangan lupa ya, teman-teman, kalau di adverb clause,
kita juga harus melihat kalimatnya aktif atau pasif pakai konektor apa. Seperti yang di skill 14 ya. Teman-teman boleh dicek di skill 14 juga. Jadi, karena di sini pakai driving, berarti kan kalimatnya aktif ketika mengendarai. Jadi dia sudah benar, karena family ya mengendarai keluarga. Nggak mungkin keluarganya dikendarai, kan nggak logis jadinya dong. Nah, makanya nomor 3 itu sudah correct, sudah benar. Nah, kalau misalnya nomor 3 dikembalikan ke bentuk aslinya gimana ya? Nah, ini aku nggak tulis dari awal ya, teman-teman. The family stopped to visit many relatives. Aku tulis langsung dari while the family was driving. Nah, kira-kira pakai was driving. Nah, jadi kan kita menghilangkan subjeknya hilang, be-nya kan hilang ya, be verb. Nah, kenapa pakai was driving? Aku logikanya ya karena pakai while ya. While kan biasanya continuous. Jadi aku terus pakai the family was driving. Kalau misalnya setelah while pakai verb 2 aja, simple past, tetap nanti juga jadinya while driving gitu ya. Kenapa? Karena bentuk kalimatnya aktif mengendarai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga cukup jelas. Sekarang kita menuju ke nomor 4. Number 4. The company president needed a vacation, boarded a plane for the Bahamas. Nah, ini adalah contoh adjective clause yang di reduced, di mana dia ada koma 2 ini kan ya teman-teman. Nah, masih ingat nggak kalau misalnya ada koma, berarti kan awalnya sebelum needed ini ada konektornya dan juga kata kerjanya kan. Nah, sekarang kalau misalnya dia pakai needed, pakai bentuk yang past tense, pakai ed, berarti kan di sini jadinya artinya dibutuhkan. Berarti kalau nomor 4 ini kan jelas dia adalah adjective clause ya, yang di reduce, karena ada di tengah dan ada koma 2 di situ. Lalu kalau misalnya needed, berarti kan ini kalau misalnya nih, kita coba kembalikan ke bentuk aslinya, yang di nomor 4 ini ya. Ini kan dia pakai who was needed. Nah, kenapa kok pakai who was needed? Karena konsepnya kalau di adjective clause yang kita hilangkan adalah konektor dan juga be verb kan. Makanya tinggal needed. Padahal di sini company president, logikanya deh. Company president itu membutuhkan atau dibutuhkan? Butuh vacation atau dibutuhkan vacation? Kalau dibutuhkan kan nggak logis ya. Padahal kalau who was needed kan artinya dibutuhkan. Sedangkan dalam konteks ini kalau kita pakai dibutuhkan kan nggak logis. Masa company president dibutuhkan vacation? Harusnya kan membutuhkan liburan gitu ya. Makanya nomor 4 ini jadi salah. Dia incorrect. Seharusnya apa? Seharusnya pakai ing. Jadi diubah menjadi needing. Kalau needing berarti gimana? Aslinya the company president who needed a vacation gitu ya, boarded a plane. Nah, jadi needed-nya ini karena nggak ada be verb, seperti biasa teman-teman diubah ke dalam bentuk ing menjadi apa? Menjadi needing. Sesimpel itu ya sebenarnya teman-teman. Semoga cukup jelas ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Number 5. When applying for the job, you should bring your letters of reference. Nah, ada when teman-teman. Kalau ada when di sini, berarti kan ini jelas dia masuk ke adverb clause. Nah, kalau adverb clause, berarti ada konektor. Dan setelah konektor, kita lihat. Nah, ternyata dia pakai ing, applying. Berarti kan ini konteks kalimatnya apa? Konteks kalimat aktif. When applying for the job, siapa yang apply? Ya, you-nya, kamu, gitu kan. Nah, berarti nomor 5 ini sudah benar dong. Iya, sudah benar. When applying for the job, you should bring your letters of reference, ya. Misalnya kita kembalikan ke bentuk aslinya gimana? When you apply. Nah, kan begini ya. For the job, dan seterusnya, koma, dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena di sini kita menghilangkan apa kalau di adverb clause? Menghilangkan subjek dan menghilangkan be verb. Tapi karena nggak ada be verb, gantinya pakai apa? Pakai bentuk ing seperti yang ada di applying ini. That's why nomor 5 sudah benar. Kita lanjut ke nomor 6. She looked up into the dreary sky was filled with dark thunder clouds. Bacanya aja itu sudah merasa gitu ya, merasa ada yang nggak beres gitu ya. Nah, she looked up into the dreary sky was filled.
Kira-kira ini masuk ke mana sih? Yang jelas ini kan masuk ke adjective clause ya, teman-teman, karena kita nggak ketemu ada konektor. Ya kan? Karena nggak ada konektor, berarti kan ini adjective clause. Kalau di adjective clause yang kita hilangkan apa? Yang kita hilangkan adalah konektor dan be verb. Otomatis was ini harusnya hilang aja, nggak usah pakai was. She looked up into the dreary sky filled with dark thunder clouds. Kalau misalnya dikembalikan ke bentuk asalnya gimana sih? She looked up into the dreary sky. Aku langsung ke dreary sky ya. Which was filled seperti yang ada di soal, tinggal tambahin which was gitu ya. Nah, seharusnya yang kita hilangkan apa? Yang kita hilangkan adalah konektor dan be verb-nya. Makanya seharusnya the dreary sky filled with dark thunder clouds. Jadi nggak usah pakai was lagi, karena be verb-nya harusnya hilang gitu ya teman-teman. Berarti nomor 6 jawabannya apa teman-teman? Iya, incorrect ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Feeling weak after a long illness, Sally wanted to try to get back to work. Nah, di sini ada feeling. Berarti ini udah jelas dia masuk ke adjective clause. Connector juga nggak ada kan? Berarti dia masuk ke adjective clause. Feeling weak, siapa yang merasa lemah? Ya, Sally. Kalau kita kembalikan ke bentuk aslinya gimana teman-teman? Nah ini kan adjective clause-nya ini kan yang di reduce itu kan ada di depan ya. Karena dia di depan, maka kalau kita kembalikan ke bentuk aslinya, adjective clause-nya itu ada di tengah, yang koma tengah itu loh. Jadi kalau kita kembalikan ke bentuk aslinya, kira-kira seperti ini. Sally, who felt weak after a long illness, wanted to try to get back to work, dan seterusnya gitu ya. Nah, karena kita menghilangkan who dan be verb, tapi karena nggak ada be verb, jadi diubah menjadi feeling gitu ya. Ini tuh sama kayak nomor berapa tadi teman-teman? Kayak nomor 2 ya. Jadi nomor 7 ini sudah benar. It's correct. Semoga cukup jelas ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Number 8. Before decided to have surgery, you should get a second opinion. Di sini kan jelas ada connector before ya, teman-teman. Berarti kan ini masuk ke adverb clause sebelum before decided. Nah, masalahnya adalah decided. Kalau kita pakai decided, berarti kan kalimatnya bentuknya harusnya pasif. Nah, sekarang logikanya yang menentukan itu siapa? Sebelum kita memilih untuk melakukan operasi itu siapa? You kan. Nah, sekarang logikanya kalau decided itu kan berarti artinya menjadi pasif, ditentukan. Jadi sebelum ditentukan. Padahal kalau you, masa kamu ditentukan? Harusnya kan sebelum kamu menentukan, sebelum kita menentukan mau operasi atau enggak, kan kira-kira begitu ya. Nah, berarti nomor 8 ini salah. Salahnya adalah decided-nya. Seharusnya diubah menjadi apa? Deciding. Ke bentuk yang aktif. Jadi sebelum memutuskan untuk operasi, kamu sebaiknya get a second opinion. Jadi kamu dengar dulu pandangan yang lain gitu ya. Nah, jadi teman-teman, nomor 8 itu hanya tinggal mengganti decided-nya ke bentuk yang aktif menjadi deciding. Kalau misalnya kita kembali ke asalnya kan kira-kira before you decide gitu ya. Memutuskan to have surgery dan seterusnya, you dan seterusnya. Nah, yang kita hilangkan kan ada subject, lalu ada be verb, cuman nggak ada be verb. Berarti kita ubah menjadi bentuk ing. Makanya jadi before deciding harusnya. Bukan decided, kalau decided nanti berarti jadi pasif, ditentukan. Jadi nggak logis deh, gitu ya. Semoga cukup jelas, sekarang kita ke nomor 9. Number 9. The construction material, a rather grainy type of wood, gave the room a rustic feeling. Nomor 9 sudah benar atau salah ya? Nah, di sini jelas ada koma lagi di tengah, berarti udah jelas ini reduced di mana teman-teman? Ada di reduced adjective clause ya. Karena yang ada yang seperti ini modelnya itu hanya adjective clause. Lalu, di sini apakah sudah benar pakai a rather grainy type of wood? Yes. Di adjective clause sekali lagi yang kita hilangkan apa? Connector, di mana connector sekaligus menjadi subjek. Lalu yang kedua yang kita hilangkan adalah be verb. Nah, ini jelas pakai be verb sih. Jadi kalau kita kembalikan ke asalnya, kira-kira kan seperti ini ya, teman-teman. The construction material,
which was a rather grainy type of wood, gave, dan seterusnya. Karena dia pakai past, aku ngikutin pakai past, jadi which was. Nah, konektor hilang, be verb hilang, makanya tinggal a rather grainy type of wood. Jadi nomor 9 itu sudah benar, teman-teman. Prosesnya seperti itu ya. Semoga cukup jelas. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Last one. The application will at least be reviewed if submitted by the 15th of the month. Ada if, teman-teman. Kita temukan ada if di sini. Berarti masuk ke mana? Masuk ke adverb clause ya, karena ada konektornya. Lalu di sini pakai submitted. Kalau submitted kan berarti bentuk kalimatnya pasif ya. Nah, sekarang yang dikumpulkan itu apa? The application. Berarti kira-kira sudah benar nggak nomor 10? Iya. The application will at least be reviewed if it is submitted by dan seterusnya. Kan gitu ya. Kira-kira kan gini kalimatnya, teman-teman. Yang kita hilangkan apa? Subject dan be verb. Makanya tinggal if submitted dan sudah benar. Ternyata simple sekali ya, reduced clauses itu. Iya memang, reduce itu sebenarnya simple sekali dan enak. Kita tinggal lihat apakah dia di adjective clause atau adverb clause. Jadi kalau di adjective clause kita hilangkan konektor dan juga be verb. Kalau di adverb clause kita hilangkan subject dan be verb. Kita tidak menghilangkan konektor. Jadi sebenarnya enak mengerjakannya karena kita bisa melihat dengan jelas perbedaan antara reduced adjective clause dan adverb clause. Dilihat dari mana? Salah satunya adalah konektor. Ada konektornya nggak? Kalau ada konektor itu berarti kemungkinan besar dia adalah adverb clause. Apalagi kalau konektornya pakai adverb konektor kayak while, kayak before, kayak after gitu ya. Yang jelas itu nggak ada di adjective clause. Karena kalau adjective clause hanya pakai who, which, atau that. Dan setelahnya harus kata kerja. Kalau nggak kata kerja, dia nggak bisa di reduced. Gitu ya teman-teman. Lalu kalau misalnya nggak ada be verb gimana? Ya kita tinggal ubah menjadi bentuk ing. Jadi simple banget sebenarnya reduced clauses itu teman-teman. Semoga latihan ini cukup membantu. Kalau ada pertanyaan, kalau ada saran, kalau ada insights, boleh tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye-bye. See you on the next video.